Oke, kita akan membahas tentang materi besaran, satuan, dan pengukuran fisika kelas 10. Nomor 1. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka adalah definisi dari nomor 1. Jawabannya adalah besaran. Kenapa? Karena besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka, serta satuannya. Nah, besaran itu digunakan untuk menggambarkan sifat atau keadaan suatu objek atau fenomena dalam ilmu fisika dan ilmu pengetahuan lainnya. Contohnya seperti panjang, kemudian waktu, suhu, dan lain-lain. Nomor 2, definisi dari pengukuran. Nah, pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran dengan satuan baku untuk mengetahui nilai atau jumlah dari besaran tersebut. Dengan kata lain, pengukuran adalah cara untuk menentukan ukuran atau kuantitas sesuatu menggunakan alat ukur tertentu agar mendapatkan hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, contohnya adalah mengukur panjang meja menggunakan penggaris, mengukur waktu dengan jam, atau mengukur massa dengan timbangan. Jadi jawaban nomor 2 adalah yang D, yaitu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dijadikan acuan. Nomor 3, panjang suatu meja yang diukur oleh seorang tukang kayu menggunakan penggaris kayu adalah 100 cm. Yang menunjukkan besaran pada besaran tersebut adalah, katanya panjang meja adalah 100 cm. Berarti di sini panjang meja itu adalah jenis besaran, yaitu besaran panjang. Ini adalah, kemudian yang 100, ini adalah nilainya. Kemudian sentimeternya adalah satuannya. Jadi yang menunjukkan besaran pada pernyataan tersebut adalah yang panjang. Oke, next, nomor 4. Berikut ini yang merupakan kumpulan besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang menjadi utama atau patokan dari besaran turunan. Contoh di sini kita lihat yang opsi A. Panjang itu satuannya adalah meter. Nah, ini adalah besaran pokok. Nah, luas itu ternyata satuannya meter kuadrat. Ini bukan besaran pokok ya, tapi ini besaran turunan. Kemudian kalau waktu itu juga termasuk besaran pokok. Terus yang B, kita lihat berat. Berat itu satuannya adalah newton. Terus, apakah berat itu termasuk besaran pokok? Jawabannya tidak, karena besaran berat itu turunan dari besaran pokok, karena nanti satuannya newton atau bisa kita tulis kilogram meter per second kuadrat. Seperti itu. Selanjutnya yang C. Ada waktu, kuat arus, dan kelajuan. Waktu tadi termasuk besaran pokok, jadi benar. Terus kuat arus listrik juga besaran pokok. Kelajuan itu bukan besaran pokok ya, tapi ini besaran turunan. Karena kelajuan itu didapat dari V sama dengan jarak per waktu. Maka nanti satuannya adalah meter per second. Nah, di sini terlihat kan, dia tuh pakai turunan dari besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Berarti C salah juga. Kemudian lanjut yang D. Ada massa. Massa ini termasuk besaran pokok. Kemudian kuat arus juga. Intensitas cahaya pun juga. Nah, jadi jawaban yang benar itu yang D. Nah, supaya kamu lebih ingat, aku ada catatan khusus untuk menghafalkan mana besaran pokok itu. Kamu ingat aja, jiwa SMP. J di sini untuk jumlah zat, terus I-nya adalah intensitas cahaya, kemudian W adalah waktu, A di sini adalah kuat arus listrik, terus S di sini adalah suhu, M di sini adalah massa, dan terakhir P adalah panjang. Gitu. Jadi kalau disingkat itu jiwa SMP itu adalah besaran pokok yang jumlahnya 7. Oke, next kita masuk di nomor 5. Berikut ini yang merupakan kumpulan besaran turunan. Nah, jadi kebalikannya dari nomor 4. Kita bisa tahu yang A itu ada panjang, luas, sama waktu adalah besaran pokok. Berat itu adalah besaran turunan. Terus yang
C, coba lihat. Ada waktu, kuat arus, dan kelajuan. Waktu itu adalah besaran pokok ya. Intensitas tadi juga besaran pokok. Jumlah zat pun juga itu adalah besaran pokok. Nah, yang ditanya adalah kumpulan besaran turunan. Jadi, semuanya opsinya tuh harus besaran turunan. Kalau yang D ada massa, kuat arus, sama intensitas cahaya. Ini semua adalah besaran pokok. Kalau yang E ada berat, kecepatan, sama percepatan. Berat tadi masuk di besaran pokok, kecepatan pun juga. Dari V sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Kemudian kalau percepatan itu juga besaran turunan. Dengan A sama dengan V perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Berarti jawaban yang benar adalah yang E.